Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Al-Amriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita berada di hari keberapa di Ramadan? Keempat apa ketiga? Apa kelima? Keempat. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah kita bahwasanya Ramadannya mulai hari apa? Kamis. Dan kita berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira dan mengabarkan kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan ini. Maka di antara tanda-tanda keimanan kita adalah tatkala bulan Ramadan itu datang kita gembira. Gembiranya bukan karena kita mau lebaran pakai baju baru. Ya. Tetapi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah. Bulan yang di siangnya kita ibadah kepada Allah, yaitu puasa. Di malam harinya kita sholat, yaitu sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita bahwasanya tujuan goalnya dari puasa Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Bukan tujuannya untuk melarang kita makan dan minum, tetapi tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah hakikat puasa. Adapun kita tidak makan dan minum itu di antara apa? Jalan agar kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Puasa itu menahan diri
dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar yaitu waktu subuh sampai terbenam matahari, ya diwajibkan bagi orang-orang yang apa? Yang memenuhi syarat-syaratnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih takwa ini, ya, untuk meraih takwa ini dalam berpuasa ada aturannya. Ada apa? Ada aturannya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan Bani Adam itu untuknya. Maknanya adalah bisa pahalanya diketahui oleh Bani Adam tadi berapa pahalanya, atau amalan ibadah tadi akan menjadi penebus bagi dosa-dosa dia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan atau satu ibadah akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Setiap kita melakukan kebaikan, ketaatan, Allah kasih 10. Itu diantara rahmat Allah yang luas kepada kita, di mana pada saat kita melakukan suatu kebaikan, ketaatan kepada Allah, minimal itu apa? 10 kali lipat Allah kasih kepada kita. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 lipat. Sampai 700 lipat pahalanya itu. Qala Allah ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Puasa itu pahalanya tidak pakai 10 sampai 700, tidak. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa lipat Allah berikan pahala kepada kita. No limit, tidak ada batas. Tidak ada batas. Bukan 700, bukan 1000. Tapi apa? Tidak ada batas. Makanya dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan dikatakan innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli, atau kama qala. Dia meninggalkan makan dan minumnya itu karena aku, kata Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Min ajli, ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makan dan minum karena aku. Itu menunjukkan puasa itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa di tempat sepi dia nggak minum, nggak makan, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya Allah yang melihat dia. Dia tidak makan dan tidak minum di tempat sepi, tempat dia sendirian. Apalagi di depan umum, di depan orang-orang. Itu menunjukkan keikhlasan orang yang berpuasa. Ya, dari segi dia tidak, atau dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Pada saat dia sendirian maupun dengan orang lain. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan orang yang berpuasa itu adalah menjadi barometer dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Kelihatannya mudah, kelihatannya gampang, ya. Tetapi nanti kita bahas dalam masalah fikihnya. Ya. Al-ikhlas lillahi ta'ala fil amal huwa ruknul asas likulli amalin salih. Ikhlas karena Allah itu adalah pilar utama untuk setiap amal salih. Pilar utama untuk seluruh atau setiap amal soleh harus ikhlas karena Allah. Wa huwal aslul ladzi yubna alaihi sihatul amal wa qabulihi 'indallahi ta'ala.
Dan ikhlas karena Allah ini adalah al-asl, dasar yang dibangun di atasnya sahnya atau diterimanya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama anal mutaba'ah, sebagaimana pula mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu? Mutaba'ah, meniru, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fil amal, dalam amal ibadah, hiya ruknus tsani li kulli amalin shalih maqbulun indallah, merupakan pilar atau rukun kedua bagi setiap amal soleh apabila ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pilar ini, dua rukun ini, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah, wabil khusus puasa, begitu ya. Itu adalah yang pertama berkaitan dengan hati, ikhlas. Yang kedua berkaitan dengan amal zahir, mutaba'atul Rasul. Tata cara kita puasa itu, bagaimana puasanya kita, ya, itu harus sesuai dengan juknis yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya harus sesuai dengan tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih tata caranya? Kan cuma nahan diri dari yang membatalkan saja. Tidak begitu saja. Ya, karena apa? Orang-orang dalam agama lain juga sama puasa, nggak makan, nggak minum. Ada yang mereka puasa muti. Ya, begitu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pondasi, dua pilar ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia melakukan amal saleh, ya, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan dengan sesuatu pun, ya, dalam ibadahnya kepada Rabb-nya itu. Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ai sawabahu wa jazaa'us salih, jazaa'us salih, yaitu barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, mendapatkan pahala balasan dari amal salehnya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Apa yang dimaksud dengan amal salih? Tidaklah amalan ini dikatakan saleh, kata beliau, maka muwafiqan li syara', kecuali apa yang sesuai dengan syariat. Baik amalan itu amalan ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah yang ada dalam rukun Islam, itu ibadah murni, ataupun ibadah yang ghairu mahdhah, tidak murni, kita bilangnya apa? Ibadah sosial, berbuat baik kepada sesama muslim, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka semua itu adalah apa? Harus sesuai dengan syariat. Wala yusyrik biibadati rabbi ahada, jangan menyekutukan dalam ibadahnya itu sesuatu pun. Tatkala dia beribadah kepada Allah, maka dia hendaknya dan harus mesti, ya, khalisan, ikhlas, yaitu apa? Hanya mengharapkan pahala dari Allah, wasawaban, dan sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa Ramadan, seseorang yang berpuasa hendaknya dia menargetkan 3 hal minimalnya. Yang pertama adalah hendaknya dia tahsil al-ikhlas. Dia berusaha ketika puasa itu mendapatkan keikhlasan.
Mendapatkan apa? Keikhlasan dari ibadahnya tadi. Yang kedua, tahsilul fikih fid din. Dia mendapatkan pemahaman bagaimana caranya dia puasa. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum dia beribadah, sebelum dia beramal, sebelum dia puasa. Sudah paham belum tata caranya, juklak-juklis tadi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi rukun kedua, mutaba'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah iktisab al-akhlaq al-fadilah. Dengan puasa tadi dia adalah mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kira-kira pantas nggak orang yang berpuasa tukaran? Tukaran apa? Bertengkar. Pantas nggak orang yang berpuasa itu berbohong? Ya nanti kita insya Allah akan bahas. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ketiga adalah di antara hasil orang yang berpuasa, akhlaknya baik. Dia ikhlas kepada Allah, itu hubungan dengan Allah. Cukup dia baik dengan Allah dengan tidak menyekutukan Allah? Belum. Karena dia hidup di tengah-tengah manusia. Harus apa? Yang ketiga tadi akhlaknya baik. Orang berpuasa itu bahasa kitanya kata orang tersebut nggak nakal, nggak menzalimi orang lain, berakhlak yang baik. Begitu. Kalau ada orang puasa ngejek, menzalimi, berarti puasanya tidak menghasilkan apa? La'allakum tattaqun. Tidak menghasilkan takwa kepada Allah. Bisa jadi dia ikhlas, tetapi apa yang kedua itu dia nggak paham bagaimana fikihnya, bagaimana tata cara ibadah yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan ikhlas, sebagian ulama memberikan trik. Kalau namanya ikhlas itu bisa dilatih enggak? Ingat kita membahas tentang orang yang ikhlas itu pahalanya besar. Terutama bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ya. Maka di antara cara kita mendapatkan keikhlasan pertama kata istisyar al-insan amrullah bil ikhlas. Seorang hamba itu hendaknya merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk ikhlas dalam ibadah. Itu yang pertama, rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk ikhlas. Siapa yang memerintahkan ikhlas? Allah. Setiap dia ibadah, apa yang dia harapkan? Bukan pujian temannya, bukan pujian orang yang dia cintai, bukan pujian orang-orang yang diharapkan kebaikannya kepada dia, bukan. Tapi apa? Mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan ibadah tadi. Jadi dia harus merasakan bahwasanya ini perintah Allah. Yang kedua, istihdar kaunihi syartan li sihhatil amal wa qabulihi. Menghadirkan dalam hati dia bahwasanya ikhlas adalah di antara dua syarat untuk sahnya dan diterimanya suatu amalan ibadah. Dihadirkan dalam hati dia. Dia merasakan ini perintah Allah lalu dihadirkan. Tatkala seorang muslim dia apa? Bertakbir Allahu Akbar untuk salat, hadirkan bahwasanya ini adalah apa? Ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Yang ketiga, istihdar azimi thawabillah atau thawabin niyah. Bahwasanya dia menghadirkan tentang besarnya pahala niat ikhlas. Tadi itu. Ya, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala pada diskusi tadi, illa shaum fa innahu li wa ana ajibihi. Taraka ta'ama wa syarabahu min ajli. Kecuali puasa itu kata Allah apa? Untukku. Aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makan dan minum itu bukan karena apa, tapi karena aku kata Allah. Karena aku ini ikhlas.
Jadi dia menghadirkan bahwasanya dia akan mendapatkan pahala yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala. No limit. Tidak ada hitungannya. Hitungannya apa? Enggak ada yang bisa ngitung. Bukan 1000, 2000, 1 juta, 2 juta, bukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa pahalanya itu. Kemudian tadi yang keberapa? Ketiga ya. Keempat, ilmu bi annal insan sayuwajihu jazaahu wala budda. Seorang hamba hendaknya dia mengetahui bahwasanya dia akan mendapatkan balasan dari amalnya itu. Balasannya itu kalau dia ikhlas dia apa? Berarti pahala yang tadi besar. Atau sebaliknya, dia enggak ikhlas berarti dia menyekutukan Allah. Mesti dia akan dibalas. Dia melakukan ibadah apa? Lihat motivasinya. Motivasi itu niat. Niscaya dia akan dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas, Allah kasih pahala yang tak terhingga kalau dia puasa. Kalau sebaliknya, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berarti apa? Yang dosa yang paling besar. Kemudian yang kelima, saya bawakan 5 saja, berapa ada banyak. Di antaranya adalah yakinuhu anna bi imkanihi tahsilal ikhlas fiddin. Dia harus yakin, kita ini harus yakin bahwasanya kita mampu untuk ikhlas. Mampu untuk apa? Untuk ikhlas. Begitu. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa mampu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar. Menunjukkan apa? Ketika orang itu kalau belajar itu dia pertama tahu. Setelah tahu dia apa? Bayangkan, lalu dia praktekkan. Setelah praktekkan dia membiasakan. Setelah biasa dia lebih mengetahui tentang sesuatu yang dilakukan tadi. Itu begitu. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bit-tahallum. Sifat lembut itu dengan cara membiasakan kelembutan. Ada orang dia nggak bisa lembut, biasakan. Bisa. Namanya khuluq iktisabi. Jadi ada akhlak-akhlak yang bisa dilatih. Dan seorang muslim hendaknya seperti itu. Ada akhlak bawaan, sifat bawaan, ada sifat bukan bawaan, tapi apa? Dia iktisab, dia bisa hasilkan dengan apa? Ketika dia baca tentang keutamaan sabar, keutamaan berlemah lembut, dia berusaha untuk sabar, berusaha untuk lemah lembut, dibiasakan. Seperti itu. Demikian pula ikhlas. Ikhlas itu bahasa kitanya beramal tanpa pamrih, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat, ada sebagian sahabat itu masuk Islam karena apa? Ta'liful qulub, hatinya ditundukkan dengan harta. Ada yang dikasih binatang ternak sebanyak 1 lembah. Kebayang nggak kalau satu kambing, ada kambing sebanyak ruangan ini, berapa ekor itu, dikasih ke kita, gembira nggak kita? Kita dikasih juta aja gembira, itu kasih selembah lembah. Akhirnya ketua kaum yang masuk Islam karena dikasih apa? Ternak tadi, dia pulang ke kaumnya, wahai kaumku masuk Islam lah kalian, sesungguhnya Muhammad memberi dengan tidak ada rasa takut miskin. Apakah selalu sahabat ini mengharapkan harta? Tidak. Itu diantara takliful qulub. Maka jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di antara metode dakwah adalah takliful qulub, menundukkan hati. Misal, contoh ada kajian. Kira-kira orang-orang itu tertarik nggak kalau kajian ada jaburannya? Tertarik nggak? Ada apa? Snacknya. Tertarik? Kasih. Kalau semakin banyak yang hadir,
Dengan begitu adakan kalau mampu, ya, dengan dibarengi edukasi tarbiyah tentang keikhlasan, bahwasanya kita datang ke tempat ini dalam rangka mencari ilmu. Barang siapa yang thalabul ilmi, mencari ilmu, akan dimudahkan jalan menuju surga. Seperti itu. Cari yang banyak, lalu dia apa? Bagaimana caranya banyak, lalu dikasih edukasi. Perlu memperbanyak umat ini agar Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bangga dengan banyaknya orang yang beriman, banyaknya orang yang menuntut ilmu, menghadiri kajian. Seperti itu. Jadi ikhlasnya harus dilatih. Dan kita yakin saya bisa. Jangan saya akan seperti ini, saya nggak ngerti apa-apa. Makanya belajar. Hadiri majelis ilmu. Agar apa? Ikhlasnya meningkat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil selain tadi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi tadi memberikan pahala yang no limit kepada orang yang berpuasa. Maka dalam firman Allah taala surat Al-Mulk ayat 2, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, kata Allah tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Yang paling baik. Yang paling bagus, bukan paling banyak. Bagus kalau dia banyak, ahsan. Tapi yang utama ahsan. Apa yang dimaksud ahsan ini, kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala dalam tafsir ahsanul amala, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, yang paling cocok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahsan amal, amalan yang paling baik adalah dua tadi rukunnya, pilarnya, pondasinya, yaitu akhlasuhu, yang paling ikhlas, dan paling aswab, paling tepat, paling benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ahsan, yang paling baik. Ada yang baik, ada yang paling baik. Itu menunjukkan berjenjangnya keikhlasan. Itu menunjukkan berjenjangnya keimanan. Maka imannya kita dengan imannya para sahabat sama tidak? Tidak. Tidak. Ya. Berjenjangnya ikhlas, berjenjangnya iman ini adalah mempengaruhi banyaknya kelipatan dari pahala yang tadi. Maka kata beliau, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, fa innahu idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah itu apabila ikhlas tapi tidak shawab, tidak benar, tidak sesuai dengan juklak juknisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lam yuqbal, enggak diterima. Ikhlas tapi asal-asalan. Salat enggak pakai tumaknina, ya, kayak matok ayam. Puasa asal meninggalkan makan dan minum saja. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula apabila dia shawab, benar ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, itu pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai ibadah dia itu ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wal khalis idza kana lillah, ikhlas itu apabila dia niatkan lillah. Was shawab idza kana ala sunnah, dan shawab benar itu apabila dia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi akhlasuhu, sebagaimana kata Fudail bin Iyad, yang paling ikhlas tadullu ala tafadul fil ikhlas, menunjukkan berjenjangnya dalam keikhlasan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lain bahwa saya menunjukkan
ikhlas itu adalah pahalanya dilipat gandakan. Firman Allah Ta'ala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Kamatsali habbah. Apa yang dia infakkan itu seperti sebutir biji. Misal biji padi. Ambatat sab'a sanabil. Satu butir ini menumbuhkan 7 bulir atau 7 butir yang lain. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap bulir yang 7 tadi menumbuhkan 100. Jadi berapa? 700. Sesuai dengan apa tadi? Hadis qudsi tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Itu diantara dalil bahwasanya seorang yang ikhlas pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktab lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab lahu bimisliha." Apabila seorang di antara kalian itu Islamnya bagus. Para sahabat ketika masuk Islam misalnya tadi ditundukkan hatinya dengan harta. Ketika mendapatkan pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh para ulama misalnya hasunah Islamu. Islamnya baik. Artinya apa? Dia kalau ibadah ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu hasanah ya'maluha tuktab lahu bi asyri amsalha. Setiap ibadah yang dia lakukan, setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis baginya pahala 10 sampai 700 lipat. Tetapi kalau melakukan suatu keburukan, wa kullu sayyi'ah ya'maluha, setiap keburukan yang dia lakukan tuktab lahu bimisliha, ditulis 1. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa ditulis 1 dosa. Melakukan ibadah kebaikan ditulis 10 sampai 700 kecuali puasa. Maka jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan orang yang melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di antara kita kalau mau ikhlas adalah kalau amalan itu sifatnya sunnah maka disembunyikan. Kalau ibadahnya wajib maka al-asal adalah ditunjukkan. Salat 5 waktu wajib apa sunnah? Kita ngumpet-ngumpet melakukannya? Tidak, bareng-bareng di masjid. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Zakatul fitr. Atau misalnya suatu ibadah itu suatu sunnah misalnya. Ya, kalau tadi asalnya kalau sunnah itu suatu yang hukumnya sunnah itu disembunyikan, maka kalau sunnah itu indaros terjadi keasingan, tidak dilakukan oleh kaum muslimin, maka dimunculkan bahwa ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar sunnah itu muncul kembali, timbul kembali, tidak hilang di tengah-tengah umat. Kemudian jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lain bahwasanya ikhlas itu adalah dilipat gandakan pahalanya adalah orang yang ikhlas itu nantinya apabila dia mendapatkan uzur syar'i, tidak bisa melakukan ibadah tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada dia. Kenapa? Karena kesungguhan dia dalam melakukan ibadah dengan ikhlas,
Cuma karena ada suatu uzur dia nggak dapat melakukannya. Ceritanya para sahabat radhiyallahu anhum yang fuqara itu nggak mampu untuk jihad. Kenapa? Dulu jihad itu bekalnya masing-masing sendiri bawa. Punya kuda, pakai kuda dia. Punya uang, dia bawa uangnya bekal untuk jihad. Ceritanya para sahabat ini yang fakir ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali Nabi punya perbekalan untuk mereka. Maka apa? Kata para sahabat ini sebagaimana Allah ceritakan dalam surah At-Taubah 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mendatangi engkau, yaitu para sahabat, agar engkau ya Rasul bisa membawa mereka untuk jihad, tapi engkau mengatakan kepada mereka la ajidu ma ahmilukum. Nabi mengatakan kepada mereka, aku enggak memiliki bekal untuk membawa kalian. Bagaimana para sahabat ini? Kata Allah, tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Mereka pergi sambil menangis karena sedih. Sedih apa? Allah yajidu ma yunfikun. Mereka enggak mendapatkan bekal yang bisa mereka bawa. Sehingga mereka enggak bisa ikut jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan mereka ini Nabi SAW bersabda ketika pulang dari perang Tabuk, kata beliau, inna aqwaman bil Madinah khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhru. Sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah di belakang kita, tidaklah kita melewati suatu jalan, tidaklah kita melewati suatu lembah, melainkan mereka bersama kita mendapatkan pahala. Mereka nggak bisa ikut serta dengan kita, habasahumul udhur. Mereka tertahan oleh uzur. Di antara uzurnya tadi, ada yang sakit, ada yang nggak punya bekal. Mereka menangis, saking apa? Saking inginnya menunjukkan keikhlasan mereka. Keikhlasan ini menjadikan seseorang yang tidak beramal mendapatkan pahala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rukun pertama dari apa? Ibadah, khususnya ibadah puasa, yaitu ikhlas. Untuk mendapatkan pahala yang berlipat ini. Sehingga diharapkan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan pahala yang berlipat karena keikhlasan ini. Kalau kita bicara tafadul, berjenjangnya keikhlasan, menunjukkan apa? Kita tidak membicarakan orang gak ikhlas, tapi membicarakan ikhlas. Jadi di benak kita itu maksudnya adalah bagaimana tadi kita memunculkan, mendapatkan keikhlasan dengan tadi cara-caranya yang tadi telah dikemukakan. Setelah mendapatkan keikhlasan, jangan lupa ilmunya, fikihnya. Maka seorang yang berpuasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memahami puasa yang sedang dia lakukan. Apa sih hakikatnya orang puasa itu? Apakah sekedar menahan makan dan minum atau melampiaskan suami istri syahwatnya? Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak sebelum puasa itu masuk, kita pun harus sesuai dengan Rasul bagaimana memulai puasa. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk menentukan mulai puasa? Gimana kita menentukan puasa? Besok atau lusa atau kemarin? Bagaimana menentukannya? Juknisnya kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Hilal apa berarti kalau puasa? Hilal itu apa? Awal hari di setiap bulan Hijriah. Kalau melihat apa tadi? Melihat hilal bulan Ramadan, puasa. Wa aftiru li ru'yati. Demikian pula kita mengakhiri bulan Ramadan ini kalau kita melihat hilal. Hilal apa? Hilal bulan Syawal. Fa in huma 'alaikum, kalau ternyata nggak bisa dilihat hilalnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Atau kama qala sallallahu. Kalau ternyata ketutup, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau nggak kelihatan hilalnya, genapin Sya'bannya 30 hari. Karena di bulan Hijriah itu cuma ada 29 atau 30. Nggak boleh 28, kurang berarti. Nggak boleh 31. Ya, kalau nggak 29, 30. Melihat hilal berarti apa? Pergantian bulan. Ketutup hilalnya berarti apa? Bulan yang sebelumnya digenapkan 30 hari. Karena kita ini ada pemimpin, maka segala macam ibadah yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam secara umum kita merujuk kepada pimpinan. Kata pimpinan, puasanya hari ini, ya kita puasa hari ini. Kata pimpinan, pemerintah kita puasanya besok, ya besok. Ya, itu adalah apa? Berkaitan dengan mulainya kita puasa pun harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan puasa juga berkaitan dengan fikihnya. Kalau tadi dengan keikhlasannya. Syarat kedua dengan apa tadi? Fikihnya atau ilmunya atau mutaba'atul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita memulai puasa itu kapan biasanya? Kapan mulai puasa? Sudah masuk nih puasa. Kapan mulainya? Tadi pagi. Pagi apa malam ya? Kalau azan subuh itu apa? Pagi ya? Iya. Ketika azan subuh itu kita sudah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nabi SAW itu antara azan subuh dengan sahur, selesai sahur itu 50 ayat. Taruhlah misalnya 1/4 jam, 10 menit. Biar juga persiapan untuk sholat subuh. Begitu. Nah, sebelum kita mulai berpuasa itu ada ibadah namanya sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Berkah itu apa? Banyaknya apa? Kebaikan padanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan orang pada saat sahur, waktu sahur ini? Waktu sahur itu kapan? Sebelum subuh. Ada waktu utama di waktu sahur itu, sepertiga malam terakhir misalnya. Ya, sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Di antara amalan yang utama ketika waktu sahur ada istighfar. Banyakin istighfar. Sudah selesai sahur, banyakin istighfar. Atau membaca Al-Quran. Amalan-amalan yang utama selain sahur tadi. Selain apa? Sahur. Dan berdoa yang lain. Karena apa tadi? Wabil asharihum yastaghfirun, menunjukkan bahwasanya waktu sahur itu adalah waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahur kullu barakah fala tad'u. Sahur itu seluruhnya barakah, jangan ditinggalkan. Walau an yajra' ahadukum jur'atan min ma. Walaupun cuma dengan meneguk satu teguk air. Itu sahur. Diniatkan apa? Sahur. Kadang ada orang yang kalau bangun tidur tidak mood untuk apa?
Makan. Ingat, sahur itu sunnah Rasul. Maka dia apa? Minum walaupun seteguk, itu sahur. Diniatkan dengan sahur atau untuk sahur. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal musahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Apa maksudnya solawat Allah? Kalau solawat Allah itu berarti maksudnya adalah Allah sebutkan puji-puji. Puji-puji kita yang sahur ini di depan para malaikat. Ingin nggak kita dipuji oleh Allah? Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat malaikat adalah mendoakan kepada kita, mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dan juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sahur atau nikmat sahurul mukmin at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamr, kurma. Ketika kita mendengar hadis ini, dipraktekkan nanti. Ya, kalau sahur kita makan kurma. Setelah makan kurma, makan nasi sepiring silakan. Dalam rangka apa? Kalau orang kita bilang ngalap berkah. Kata Nabi sebaik-baik sahurnya seorang mukmin apa? Kurma. Sediakan kurma. Ya, murah kurma kan ya? Beli kurma insya Allah nggak sampai jual motor, jual rumah. Baik. Maka jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang keutamaan sahur ini, jangan ditinggalkan walaupun sunnah, banyak keberkahannya, banyak kebaikannya. Walaupun dengan meneguk seteguk air ataupun dengan satu kurma, semuanya ada keberkahan. Kemudian jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa? Di siang hari sampai sore ngapain kita? Maka jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa kita dari mulai pagi sampai sore atau maghrib ini, ada hal-hal yang banyak kita hadapi. Ya, kita bisa alhamdulillah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kita tahu semua, makan, minum, kemudian apa lagi? Pokoknya segala sesuatu yang bisa sampai ke perut kita itu membatalkan. Muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, semuanya batal. Kita bisa menahannya. Tetapi ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Di antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan dahaga. Cuma dapat lapar dan haus saja. Enggak dapat pahala. Puasanya sah secara hukum fikih. Tetapi ternyata dia, kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Begitu kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah enggak butuh pada dia meninggalkan makan dan minum. Bukan berarti kalau dia orang itu sudah berdusta lalu dia buka, bukan. Tetapi ini mengingatkan bahwasanya orang berpuasa itu nggak layak dia berdusta atau melakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah kepalsuan, tidak sesuai dengan syariat, maksiat. Sebagian kaum muslimin menganggap dusta itu dosa yang tidak besar. Ini dosa besar. Ya, dusta itu dosa besar. Dan tadi bisa merusak apa? Puasa, pahalanya. Maka tadi dikatakan bahwasanya puasa itu, seseorang yang berpuasa target dia diantaranya adalah apa? Membentuk akhlak mulia pada diri sendiri.
meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak patut dilakukan oleh orang berpuasa. Kemudian ada Nabi SAW dalam hadis lain, laisa siyam minal akli wasyurb. Puasa itu tidak sekedar meninggalkan makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Puasa itu adalah berpuasa dari lagu. Lagu itu apa? Sesuatu yang sia-sia. Puasa tapi megangnya HP terus, main game terus, baca berita terus, lihat film terus. Itu lagu. Sia-sia. Orang yang berpuasa itu adalah berpuasa dari yang sia-sia. Kalau banyak melakukan yang sia-sia, berarti apa? Sia-sia puasanya. Maka perhatikan kita. Di sini ini bisa ditaruh mushaf, dibawa dibaca. Lagi nunggu apa baca. Kita kan disunahkan banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dibaca. Boleh pakai ini. Jadi ini bukan hanya untuk apa? Jangan dijadikan sarana untuk lahun walagun, satu yang sia-sia di bulan yang penuh berkah ini. Jadikan sarana kebaikan. Ada iskal itu kesulitan, ini hukumnya apa ya? Saya tadi gini hukumnya apa? Searching, ya, cari hukumnya, nanya ke Mbah Google, begitu. Seperti itu. Jadi apa? Inamasya minal lagwi, puasa dari hal-hal yang sia-sia. Warrafat. Rafat itu mana aslinya adalah keinginan seorang laki-laki pada wanita. Bahasa kita pornografi. Hindari pornografi. Jauhi. Lagi puasa. Orang puasa itu biasanya syahwatnya lemah. Ini mencari syahwat. Berarti nggak puasa. Syahwatnya ditinggalkan. Sibukkan dengan baca Al-Quran, sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Nanti lupa begituannya itu. Tapi kalau misalnya sibuk dengan itu, lupa baca Quran, lupa ibadah, lupa dia lagi puasa. Maka puasa yang sebenarnya ada seperti itu. Kemudian fa in sabahu ahad au jahila alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Lalu apabila ada orang yang mencelamu, mengejekmu, menghinamu, menyakitimu, maka apa yang kita lakukan? Membalas? Enggak, jangan. Walaupun asalnya kalau ada orang berbuat buruk pada kita, kita balas. Boleh, dengan setimpal. Kata Allah, fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Balas seperti yang dia lakukan padamu. Tetapi orang berpuasa nggak seperti itu. Ketika ada orang yang mengejek dia, menzalimi dia, menyakiti dia, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita, kita ingatkan dia dan ingatkan diri kita dengan mengatakan, saya puasa, saya puasa. Maksudnya apa? Bukan lagi ria pamer, bosnya kita kabarkan saya puasa, bukan. Tapi ini bulan Ramadan, kamu lagi puasa kan? Saya puasa. Nggak layak, nggak patut. Urusan bertengkar, ya, menyakiti. Maka puasa itu adalah seperti itu. Meninggalkan yang sia-sia, meninggalkan yang tidak patut. Kemudian apa? Tidak saling menyakiti, tidak berdebat, tidak tukaran. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, maknanya idza kana fi yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila di hari kalian berpuasa, jangan rofas tadi. Yang berkaitan dengan pornografi. Jangan pula yaskhab, jangan teriak-teriak mengeraskan suara di luar kebutuhan. Biasanya orang yang bertengkar, orang yang berdebat, dia mengangkat suara. Orang puasa itu tenang. Imsak, menahan diri. Jadi jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa jangan sampai dia berhasil
meninggalkan sesuatu yang asalnya adalah halal, makan, minum, menunaikan kebutuhan kepada pasangan suami istri, halal gak? Halal. Berhasil dia tinggalkan saat puasa. Tetapi sesuatu yang asalnya haram, dia nggak berhasil ditinggalkan. Lahun, rofas tadi, menyakiti sama muslim, membuat kerusakan, mengejek. Maka orang yang berpuasa adalah apa? Berpuasa dari sesuatu yang haram, menahan diri dari sesuatu yang haram, dan juga menahan diri dari apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini biasanya tadi yang halal, yang biasanya kita berhasil. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih Ramadan, fikihnya orang puasa ya, yang hendaknya dia perhatikan adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap tahun itu biasanya didatangi Jibril alaihissalam, beliau membaca sekali satu Quran gitu, khatam. Pada saat berpuasa, pada saat bulan Ramadan, atau pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 2 kali, menunjukkan apa? Bahwasanya di bulan Ramadan ini kita membudayakan baca Al-Quran, menggetolkan baca Al-Quran. Harus ada target. Kalau orang nggak ada target, nggak semangat. Ya. Contohnya, kalau kita dalam hidup ini nggak ada target, nggak ada semangat. Bahasa kita cita-cita. Demikian pula, kalau kita berpuasa nggak ada target dalam bacaan Al-Quran, sudah. Bagaimana orang yang tidak bisa baca Al-Quran? Belajar baca Al-Quran, kemudian baca terjemahan Al-Quran. Karena sungguhnya para ulama dahulu juga, misalnya para Imam Syafi'i rahimahullah, dalam sebulan itu beliau menghatamkan misalnya 60 kali. Kalau 60 kali, sehari berapa kali? 2 kali misalnya. Iya kan? Al-asal nggak boleh misalnya satu hari khatam sampai 3 kali apa. Ya, tapi khusus bulan Ramadan para ulama begitu, membanyakkan membaca Al-Quran. Kan menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Di antara ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Menurunkan apa itu? Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di hari di malam yang diberkahi. Begitu. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran adalah kerjaannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kerjaannya. Kalau ada orang puasa nggak baca Al-Quran, aneh. Ya. Tapi kalau ada orang baca Al-Quran di bulan Ramadan, itu yang seperti itu. Yang nggak baca Al-Quran berarti nggak seperti itu. Nggak seperti kebiasaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka bagi orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran, ya, ada saja, jadikan momen ini, saya harus bisa baca Al-Quran. Ya, di masjid-masjid hendaknya digalakkan tetap membuka majelis Quran itu. Misalnya apa? 2 kali sehari bagi orang yang ingin mengejar targetnya untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang berkaitan dengan puasa Ramadan adalah berbuka. Ya. Setelah tadi kesehariannya kita meninggalkan yang membatalkan, meninggalkan yang merusak pahala puasa, menggiatkan membaca Al-Quran, juga menggiatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu katanya ajwadun nas,
bil khair fi Ramadan. Nabi SAW itu paling dermawan ketika bulan Ramadan. Dermawan itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi, kebaikan, ya, membantu orang, begitu. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat berbuka ini, kalau sudah waktu maghrib, maka kita menyegerakan berbuka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dengannya dia berbahagia apabila dia berbuka. Apa ada orang yang berpuasa ketika maghrib sedih? Itu nggak waras berarti. Ya, atau dia gulu, ekstrim, berlebihan. Berpuasa itu sampai maghrib. Nggak boleh udah azan dia, Pak, saya masih kuat. Ekstrim itu nggak boleh berlebihan. Harus batalkan. Begitu. Ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Apabila nanti dia berjumpa dengan Allah. Ketika berbuka itu dia berbahagia di dunia. Ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka dia berbahagia dengan puasanya itu. Maka jemaah doa Allah Subhanahu wa taala, ini kebahagiaan yang patut kita rasakan begitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Berarti sebaliknya, kalau ada orang udah tahu dia udah maghrib sedangkan dia lagi puasa, lalu dia apa? Mengakhirkan berbuka. Berarti apa? Nggak baik. La yazalun nas bil khair bi khair. Senantiasa orang itu dalam kebaikan. Kalau apa? Menyegerakan berbuka. Di antara hikmahnya adalah masyarakat muslimin bahwasanya ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita nggak ekstrim, nggak berlebihan dalam beribadah. Islam itu tawassut, moderat, pertengahan. Tidak berlebihan nambah-nambahin, tidak berlebihan mengurangi. Ya, kalau berlebih-lebihan nambahin namanya apa? Bid'ah. Kalau berlebih-lebihan ngurangin namanya apa? Namanya apa? Berarti nggak melaksanakan kewajiban atau nggak melaksanakan sunnah, begitu. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ada tawassut, moderat, tengah-tengah. Asalnya moderat, gitu. Itu adalah kata yang baik. Bukan berarti moderat itu nerima dari sana sini, bukan. Moderat itu apa? Tawassut, pertengahan, nggak berlebihan. Maka kata Nabi, ajilul fitrah, segerakanlah oleh kalian berbuka. Kemudian jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berbuka teknisnya? Kata Nabi SAW, sebagaimana yang dikabarkan oleh Anas bin Malik tentang bagaimana berbukanya Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yuftir ala rutobat qabla an yusalli. Dulu Nabi SAW itu apabila berbuka, dia berbuka dengan beberapa rutob. Rutob itu kurma matang. Ya, cuma di kita biasanya tamar. Kemudian fa'ilam yakun rutobat, fa'ilam takun rutobat, fa'ala tamarat. Kalau beliau nggak nemuin rutob, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering, tamar. Fa'in lam takun hasawatin minna. Kalau nggak ada juga, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Berarti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urutan khiyar pilihannya. Yang pertama kalau ada apa? Rutob. Kalau nggak ada apa? Tamar. Kalau nggak ada, air bening. Bukan yang manis-manis, karena gula juga manis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak mengawali bukanya dengan gula, tidak, atau dengan kolak pisang, atau dengan sirup, atau dengan yang lain yang manis-manis. Enggak, yang manisnya sini khusus apa?
rutob atau tamar. Kalau nggak ada pakai air bening. Dan ini banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin sunnah ini. Ya, apalagi kalau misalnya ada apa makanan yang dia sukai. Seperti itu. Maka berbuka awalnya kalau ada dengan rutob, kalau nggak ada dengan apa? Tamar, kalau nggak ada lagi dengan air. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuka membaca doa. Doanya itu kapan? Ya. Doanya apa? Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Begitu doanya. Kemudian ketika kita pada waktu berbuka itu ada waktu-waktu yang mustajab selain orang yang berpuasa itu sendiri adalah dalam keadaan dia doanya mustajab orang yang berpuasa itu. Maka orang yang berpuasa itu hendaknya banyak berdoa. Khususnya ketika dia mau berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu da'watuhu as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watil madlum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama orang yang puasa. Nah, secara umum orang puasa berdoa. Yang rajin, jangan bosan-bosan berdoa. Karena doa kita itu dari mulai apa tadi? Dari mulai sahur sampai kita nanti berbuka itu tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua doanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi walaupun dia orang kafir. Jangan menzalimi, apalagi sedang berpuasa. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan boleh berdoa sebelum berbuka. Ya, maka kita nanti berhenti mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum azan. Biar kalau ada orang mau berdoa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ad-du'a yakunu qabla al-iftar indal ghurub. Doa itu ya dimaksud doa orang yang berpuasa sebelum berbuka. Sebelum apa? Berbuka, sebelum terbenamnya matahari. Li'annahu yajtami bi inkisarun nafsi wadh-dhulli wa annahu sha'im. Karena pada saat dia mau berbuka tadi terkumpul pada dia inkisarun nafs. Jiwa dia lagi tunduk-tunduknya kepada Allah. Lagi lemes-lemesnya dia. Pada saat itu dia diharapkan berdoa. Wa kullu hadhi asbabil ijabah, dan semua itu adalah di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Pada saat seorang itu berpuasa, dia hatinya lagi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah iftar kata beliau, amma ba'dal fitri, adapun setelah berbuka, fa innan nafsa qad istarahat. Biasanya jiwa kita itu lagi istirahat, lagi kekenyangan atau lagi sibuk dengan makan tadi. Wa farihat, dan dia lagi senang. Warubama hasolat ghaflah, bisa jadi dia lalai. Karena apa? Lagi menikmati apa? Makanan. Maka berdoa ketika beberapa menit sebelum berbuka. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lis-shaim 'inda fitri da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak pada saat dia berbuka. Maka ada pula ulama yang mengatakan nggak apa-apa ketika lagi berbuka itu, lagi buka makan lalu berdoa, makan kurma 1, 2, 3 lalu berdoa. Berdasarkan hadis tadi, inda fitrihi, ketika berbuka, ya doanya tidak ditolak. Begitu. Jadi boleh kita mau doanya apa? Sebelum buka biar lebih khusyuk, atau saat makan kurma sudah lalu buka, lalu berdoa. Nah itu adalah di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diharapkan dari apa-apa yang tadi dikemukakan kita akan mendapatkan
kelipatan pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua itu saja. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Puasa kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa tadi? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dan juga kita menahan diri dari yang bisa merusak pahala puasa dan melaksanakan sunnah-sunnah yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Satu lagi barangkali sebelum tanya jawab, ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa, namanya ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki udzur. Di antaranya musafir dan orang sakit. Orang-orang yang sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum marda aw ala safar. Itu. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau safar, boleh nggak puasa? Bukan berarti tidak boleh puasa. Kalau orang sakit kuat puasa, silakan. Ya, ada nggak orang sakit kuat puasa? Boleh. Atau orang musafir mau puasa, boleh. Tapi bagi mereka boleh tidak puasa. Tapi apa? Dia harus berpuasa di bulan yang lain. Iddatun min ayyamin ukhar. Dia berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan. Siapa lagi yang boleh meninggalkan puasa? Orang yang tidak kuat puasa karena sudah sepuh. Sudah apa? Sepuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada di antara sahabat yang umurnya panjang, 100 lebih. Ketika beliau sudah sepuh, beliau nggak kuat berpuasa. Lalu apa? Manggil di akhir bulan Ramadan, memanggil 30 orang fakir miskin dikasih makan. Ya. Siapa lagi yang tidak mampu berpuasa? Selain tadi orang yang apa? Orang yang tua, orang yang sakit. Orang yang wanita yang hamil atau menyusui. Wanita yang hamil atau menyusui. Boleh nggak sih mereka puasa? Boleh kalau kuat. Tapi hendaknya dia konsultasi dengan siapa? Dengan tenaga medis. Biar tidak membahayakan siapa? Janinnya atau dia sendiri. Kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dia sendiri, ibu ini yang sedang hamil atau menyusui, atau kesehatan janinnya atau bayinya, dia boleh berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa boleh. Dia boleh berpuasa, boleh nggak berpuasa. Kalau kuat boleh puasa, kalau nggak kuat boleh nggak puasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan khusus orang yang ini nih, orang yang melahirkan, menyusui sama wanita hamil dan juga orang yang tua itu dia hanya membayar fidyah. Membayar fidyah, tidak dikenakan apa? Untuk kodok puasa. Beda dengan wanita yang haid. Kalau haid harus meninggalkan puasa dan dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, mangga silakan. Ada atau sudah paham semua? Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wanita hamil, wanita menyusui boleh bayar fidyah saja. Menurut pendapat sahabat tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu. Ya. Begitu juga yang
yang saya praktekkan begitu. Maksudnya bukan saya hamil tapi ke istri maksudnya. Ya, karena biasanya orang yang apa hamil ataupun orang menyusui itu sulit untuk apa puasa begitu ya. Wallahu taala a'lam. Walaupun ada yang mengatakan ada rincian kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia sendiri nih, maka dia apa mengkhawatirkan kesehatan diri sendiri, si ibunya itu, ibu hamil tadi atau ibu menyusui tadi, maka dia apa qada saja. Tapi ternyata kalau dia buka karena sebab anaknya, maka dia dua, qada iya, fidyah iya, begitu ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mangga? Ya, takarannya sebanyak antum makan. Ya, it'am, memberi makan. Antum makan kalau biasanya makan pakai ayam sehari-hari, kasih. Misalnya sehari antum kirim ke tetangga antum yang miskin itu seporsi makanan yang biasa antum makan. Ya, begini. Seperti tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengundang berapa? 30 fakir miskin lalu diberi makan sampai kenyang. Berarti apa? Satu orang ukuran siapa? Sekenyangnya. Ya, kira-kira manusia Indonesia ukuran kenyangnya gimana? Segitu. Lauknya gimana? Lauknya yang biasa antum makan. Jangan di bawah yang antum makan. Antum biasa makan pakai ayam, pakai daging. Pas ngasih apa itu? Pakai tempe, pakai kerupuk, sambal. Nggak boleh. Ya, boleh setaraf dengan antum atau lebih baik, boleh. Kurang dari itu jangan, nggak boleh. Ya, jadi banyaknya yang kira-kira kita ngasih makan dia kenyang. Paham ya? Seperti wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Itu bisa antum baca hal-hal semacam ini di kitab Al-Wajiz, fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Sudah diterjemahkan kitabnya ya, berkaitan dengan tadi juga wanita hamil, wanita menyusui bayar fidyah saja. Dan tadi hadis Anas asar dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengundang 30 fakir miskin di hari terakhir Ramadan. Gimana kalau setiap hari kasih satu? Boleh. Sehari misalnya ini hari ini nggak puasa, dia kasih hari ini ke fakir miskin untuk buka puasa. Ya, kasih yang puasa, yang sholat gitu ya. Jangan kasih yang enggak puasa. Gitu. Nanti dimakan pada saat sebelum makan. Begitu wallahu a'lam bishawab. Mangga ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 ya. Iya. Kalau dia belum kasih, sebanyak dia meninggalkan itu waktu masih hidup. Karena kan boleh mengakhirkan bayar fidyahnya seperti amalannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi. Boleh mengakhirkan. Ketika orang tua sepuh ini belum bayar fidyah, dibayarin oleh keluarganya. Begitu wallahu a'lam bishawab. Karena hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dibayar. Wallahu a'lam. Maka ada lagi? Dari apa juga boleh? Boleh pakai tulisan. Azannya jam berapa ini? Waktu gebang 6 lebih 10. Ya.
Jadi pas jam 6 kita berhenti ya. Barangkali ada yang mau wudhu, mau apa, mau berdoa gitu. Ada lagi silakan. Sampai jam 6, di jam saya 17.58. Masih ada 2 menit. Barangkali dari akhwat silakan. Sudah cukup insya Allah. Kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.